Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik bar berjangsen melalui Microsoft Excel. Baik, yang pertama yang harus kita siapkan yaitu adalah data indikator rawat inap yang akan kita buat menjadi grafik bar berjangsen. Di sini saya telah mempunyai data indikator rawat inap untuk tahun 2018 hingga tahun 2021 yang meliputi data BOR, APLOS, TOY, serta BTO. Lalu, saya juga mempunyai 3 buah tabel, yang mana ketiga buah tabel ini digunakan untuk membantu dalam membuat sumbu koordinat di dalam grafik bar berjangsen. Tabel yang pertama merupakan tabel BOR, tabel yang kedua merupakan tabel BTO, dan tabel yang ketiga merupakan sumbu koordinat untuk daerah efisien. Baik, langsung saja kita lengkapi tabel BOR yang pertama. Kita masukkan data BOR pada tahun 2018 di bagian APLOS, yaitu 62,53%. Lalu pada bagian TOY, kita masukkan rumus sama dengan 100 dikurangi data BOR pada tahun 2018. Kita lakukan hal yang sama pada data BOR tahun 2019 hingga tahun 2021. Oh iya, untuk nilai BOR 50, 70, 75, 80, dan 90 ini merupakan garis bantu yang digunakan dalam membuat grafik bar berjangsen untuk menentukan keefisienan dari indikator. Setelah nilai BOR kita lengkapi, lalu kita lengkapi juga pada tabel kedua nilai BTO. Pada TOY, kita masukkan rumus periode, yaitu 365 hari, dibagi dengan nilai BTO pada tahun 2018. Pada bagian APLOS juga kita masukkan rumus yang sama, yaitu periode 365 hari dibagi dengan data BTO pada tahun 2018. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada data BTO tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, untuk nilai BTO 30, 20, 15, serta 12,5 juga merupakan garis bantu yang telah ditentukan oleh grafik bar berjangsen itu sendiri. Lalu, setelah kita lengkapi semua data BOR BTO, kita akan membuat grafik bar berjangsen untuk nilai BOR terlebih dahulu. Kita blok nilai BOR dari 50 hingga 90 terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke menu Insert, pilih Chart, ke bagian Scatter, lalu pilih Scatter with Straight Lines and Markers. Dan untuk memudahkan kita pindahkan chart ini pada sheet yang kedua, klik kanan pada bagian chart, lalu pilih Move Chart, kita pindahkan ke sheet 2, dan klik OK. Sudah terpindahkan. Pada bagian sumbu X ini, kita klik kanan, pilih Format Axis. Untuk nilai maksimumnya kita masukkan saja nilai 20. Dan untuk majornya kita masukkan angka 1. Lalu untuk sumbu Y juga kita klik kanan, pilih Format Axis, maksimumnya kita rubah menjadi 30. Lalu majornya juga kita rubah menjadi 2. Untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi garis BOR ini, kita beri nama garis BOR ini dengan cara
insert, lalu pilih text box. Kita tuliskan bor 50% untuk memberi nama pada garis bor ini. Untuk shape formatnya kita no fill saja. Shape outline juga no outline. Bor 50% ada di paling bawah. Lalu kita masukkan data bor dari tahun 2018 hingga 2021 dengan cara klik kanan pada chart title, lalu kita pilih select data, kita add, kita tambahkan namanya itu bor 2018. Kita pindah ke sheet 1 untuk mengambil datanya. Untuk series X value, kita masukkan nilai toy. Enter. Lalu untuk sheet Y value, kita masukkan nilai ALOS. Lalu klik OK. Dan akan muncul garis seperti berikut ini. Kita lakukan juga hal yang sama. Nah, ini sudah muncul keempat garis indikator bor untuk tahun 2018 hingga 2021. Untuk memudahkan mengidentifikasi, kita bisa tambahkan klik pada bagian chart element, lalu pilih bagian legend. Nah, ini ada keterangan untuk garis-garis yang ada pada grafik. Kita rapihkan kembali. Lalu kita akan memasukkan data BTO untuk setiap tahun serta untuk garis bantu ini. Caranya juga sama. Klik kanan, select data, kita tambahkan untuk BTO 30 terlebih dahulu. Series X value-nya yaitu toy, nilai toy, enter. Dan series Y value-nya yaitu nilai ALOS. Oke. Nah, ini sudah muncul. Kita lakukan juga hal yang sama pada nilai BTO lainnya. Lalu kita akan menginputkan untuk sumbu koordinat dari daerah efisien ini. Caranya juga sama, kita klik kanan pada grafik, select data, add, kita beri nama
daerah efisien. Untuk series X value-nya, kita ambil dari data nilai X ini. Lalu untuk series Y value-nya juga, kita ambil dari data nilai Y di bawahnya. Lalu klik OK. Dan akan muncul garis untuk daerah efisien ini. Agar terlihat lebih rapi, untuk daerah efisiennya kita bisa rubah ketebalannya dengan cara klik kanan. Lalu format data series. Kita pilih ke bagian ini, width atau ketebalan. Kita tambahkan menjadi 2. Nah, untuk mengecek apakah data yang telah kita inputkan tersebut benar, kita bisa memasukkan data untuk nilai upload serta toy. Caranya yaitu, seperti tadi juga sama, klik kanan, kita pilih select data, add, kita beri nama misalnya untuk tahun 2018. Lalu untuk series X value-nya itu kita ambil dari data toy. Dan untuk series Y-nya itu kita ambil dari data upload. Dan klik OK. Lalu kita cek apakah keempat parameter tadi bertemu di satu titik. Kita dapat cek untuk BTO untuk BOR tahun 2018 itu ada di warna oranye ini. Lalu untuk BTO tahun 2018 itu ada di warna coklat bertumpuk dengan garis BTO tahun 2019 ini. Dan hasilnya yaitu bertemu dalam satu titik, yaitu titik di sini. Lakukan juga hal yang sama untuk tahun 2019 hingga tahun 2021 untuk mengecek apakah datanya sudah benar. Dapat terlihat titik-titik ini merupakan tempat bertemunya keempat parameter. Berdasarkan grafik Barber-Jackson yang telah kita buat tadi, dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2018 hingga tahun 2020, keempat indikator yaitu BOR, AFLOS, TOY, dan BTO berada di luar daerah efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rumah sakit belum mencapai standar efisiensi yang diharapkan. Sedangkan pada tahun 2021, keempat indikator tidak bertemu pada satu titik, yang menandakan bahwa data hasil perhitungan terdapat kekeliruan. Lalu untuk nilai BOR pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan, yang semula 62,53% menjadi 66,38%. Namun, pada tahun 2020, BOR mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 24,55%. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021, BOR kembali mengalami peningkatan menjadi 26,82%. Meskipun meningkat, ini masih jauh dari standar ideal BOR menurut Barber-Jackson, yaitu 75,85%. Lalu untuk nilai upload sendiri selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang semula 2,96 hari hingga tahun 2021 menjadi 3,50 hari. Peningkatan ini sesuai dengan standar ideal rata-rata upload yaitu 3-12 hari menurut Barber-Jackson. Lalu untuk nilai TOY pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan dari 1,87 menjadi 1,67 hari.
pada tahun 2020, TOI mengalami peningkatan drastis menjadi 10,35 hari. Dan pada 2021, TOI menurun menjadi 10,24 yang menunjukkan jeda tempat tidur kosong yang terlalu lama. Lalu nilai BTO pada tahun 2018 hingga 2019 cenderung stabil, yaitu pada 73 kali, dan sesuai dengan standar ideal Barber-Jackson. Pada tahun 2020, BTO menurun drastis menjadi 26,37 kali, dan terus menurun pada 2021 menjadi 19,40 kali. Nilai tersebut tidak sesuai dengan standar Barber-Jackson. Lalu untuk alternatif tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mempromosikan rumah sakit, dengan menunjukkan kelebihan yang dimiliki, meningkatkan pelayanan kepada pasien, meningkatkan sarana dan prasarana di ruang rawat inap. Dan untuk meningkatkan nilai BTO agar sesuai dengan standar, alternatif tindakan yang dapat dilakukan yaitu evaluasi pemakaian tempat tidur pada setiap ruangan. Ruang rawat inap dengan tempat tidur yang rendah dapat dilakukan realokasi ke ruangan yang permintaan tempat tidurnya tinggi.